Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Surat Shad ayat 34. Yang dimaksud dengan ujian ini ialah keberantakan kerajaan Sulaiman sehingga orang lain duduk di atas singgasananya. Dilanjutkan surah Shad ayat 35 yang artinya, ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini sekelumit kisah Nabi Sulaiman hubungannya dengan Asyura 10 Muharram. Nabi Sulaiman itu kerajaannya ada pada cincinnya. Dengan sebab cincin itu, kekuasaan Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Pada suatu waktu Nabi Sulaiman menikah dengan wanita yang dicintainya yang bernama Jarodah. Tetapi Jarodah itu penyembah berhala. Meskipun Jarodah sudah bertempat tinggal di rumah Nabi Sulaiman. Saben hari Jarodah menyembah berhala, tetapi Nabi Sulaiman tidak mengetahuinya. Nabi Sulaiman dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman setiap masuk ke dalam WC, cincinnya dilepas dan dititipkan kepada istrinya yang bernama Aminah. Saudara-saudara, ketika cincin itu dibawa Aminah, jin yang bernama Sohor mendo-mendo menjelma menyerupai Nabi Sulaiman. Lalu Sohor itu yang menyerupai Sulaiman meminta cincin
yang dibawa oleh Aminah. Aminah tidak mengetahuinya kalau yang meminta itu adalah jin Sokhor. Kemudian jin Sokhor itu duduk di kursi kerajaan. Semua prajurit, jin, setan, hewan-hewan, burung-burung pada sowan menghadap kepada Sokhor. Kemudian datanglah Nabi Sulaiman dan berkata, dirinya lah Nabi Sulaiman yang asli, tetapi semuanya tidak percaya. Kejadian yang demikian berlangsung selama 40 hari. Nabi Sulaiman susah tidak karu-karuan. Akhirnya cincin bisa kembali kepada Sulaiman lagi. Sokhor dipenjara, dimasukkan ke dalam batu yang besar, kemudian dilempar ke dasar laut. Setelah cincin itu kembali kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman matur, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li 'abdin min ba'di innaka antal wahhab. Akhirnya kerajaan kembali kepada Nabi Sulaiman. Peristiwa kembalinya kerajaan kepada Nabi Sulaiman itu terjadi pada Asyura. Itu terjadi pada 10 Muharram. Kemudian ayat itu berlanjut, fasakharna lahu riha tajri bi amri ruhan haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Wasyayatina kulla banna'in wa wawas. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wa akharina muqarranina fil asfad, dan syaitan yang lain terikat dalam belenggu. Hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab. Wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Al-Quran Surah Shad ayat 36-40. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah,
Nabi Sulaiman setelah dicoba, kerajaannya diambil alih oleh Sohor, sebuah makhluk yang menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian sesudah 40 hari kerajaan bisa ditarik kembali, bisa kembali kepada Nabi Sulaiman. Itulah ujian yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Namun setelah 40 hari kerajaan itu balik kembali. Kembalinya kerajaan Sulaiman itu terjadi pada Asyura, itu terjadi pada 10 Muharram. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kurang lebih ini cerita Sulaiman tentang sekelumit yang berkaitan dengan 10 Muharram. Lebih jauh, lebih lanjut, lebih dalam, silakan untuk membaca referensi yang lain. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.